teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya, amin. Teman-teman tahu nggak kenapa di setiap jenjang pendidikan terdapat pembelajaran tentang bahasa? Baik itu jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun pembelajaran bahasa sering diikutsertakan sebagai mata pelajaran awal atau bahkan sebagai mata pelajaran pokok. Itu kenapa, hayo? Nah, dan teman-teman tahu apa itu tentang pembelajaran bahasa? Yuk belajar bersama-sama dalam memecahkan pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu tentang pembelajaran bahasa bersama saya, Erlis Hidayah. Apa itu pengertian pembelajaran bahasa? Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran diharapkan mencapai tujuan belajar yang dapat terpenuhi. Kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Belajar bahasa akan lebih baik apabila peserta didik atau pembelajar mampu menilai pengalaman sendiri atau menilai orang lain. Pembelajar terlibat dalam pengembangan tujuan dan telah mengembangkan cara atur untuk memusatkan pada pengolahan informasi. Selain itu, pembelajar mengandalkan observasi sebagai pengalaman. Pengalaman itu berupa apa yang ia dapatkan sendiri atau dapat juga dari apa yang ia dengar dan ia lihat dari sekelilingnya. Ada 5 prinsip dari pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan belajar bahasa. Yang kedua, keterpaduan, keterampilan berbahasa. Keterampilan disajikan secara terpadu seperti dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Yang keempat yaitu pentingnya berkemaknaan dalam pengajaran. Yang kelima yaitu belajar dengan melakukan atau praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang cakupan dari pembelajaran bahasa. Terdapat 4 keterampilan berbahasa menurut penelitian, diantaranya yang pertama ada menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengar lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interferensi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Yang kedua yaitu berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada di dalam dirinya, melibatkan orang lain dan menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Yang ketiga yaitu membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi dari teks dengan bersuara atau di dalam hati. Selanjutnya yaitu tentang landasan teori belajar bahasa. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Teori behavioristik menumpukan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa secara hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Yang kedua yaitu tentang teori generatif. Dalam teori ini terdapat 2 teori yang mencakup, diantaranya adalah nativisme. Teori nativisme dihasilkan dari pernyataan bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Lindbergh tahun 1967 mengatakan bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia dan cara pemahaman tertentu, pengkategorian kemampuan, dan mekanisme belajar bahasa yang ditentukan secara biologis. Selanjutnya yaitu tentang teori kognitivisme. Slobin tahun 1971 mengatakan bahwa dalam semua bahasa, belajar bahasa sematik bergantung pada perkembangan kognitif. Urutan perkembangan itu ditentukan oleh kompleksitas sematik daripada kompleksitas struktural.
Selanjutnya yaitu tentang teori konstruktivisme. Penelitian bahasa melihat bahasa merupakan intensitas kemampuan kognitif dan efektif untuk dapat menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan untuk keperluan diri sendiri sebagai manusia. Kognitis pada perkembangan bahasa, Pinkman menggambarkan perkembangan sebagai hasil interaksi anak dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu filter afektif. Filter afektif digunakan untuk menyaring segala sesuatu yang merupakan masukan dari sekitar pembelajar. Yang termasuk filter afektif adalah motivasi pembelajar, sikap pembelajar, dan keadaan emosi pembelajar. Filter afektif digunakan untuk menentukan yang pertama model bahasa sasaran yang dipilih pembelajar, bagian bahasa yang harus dikuasai terlebih dahulu, kapan upaya belajar harus mengalami masa tenang, seberapa cepat pembelajar dapat memperoleh bahasa. Faktor penentu filter afektif yang pertama percaya diri, yang kedua hambatan, yang ketiga kecemasan, yang keempat motivasi. Yang selanjutnya yaitu tentang organisator. Organisator merupakan bagian dari pikiran pembelajar bahasa yang bekerja sebagai subsadar untuk mengorganisasikan sistem bahasa. Organisator digunakan oleh pembelajar untuk menghasilkan kalimat yang dipelajari melalui hafalan. Organisator adalah faktor yang bertanggung jawab atas perorganisasian sistem bahasa yang dipelajari yang dikerjakan secara gradual. Yang selanjutnya yaitu tentang monitor. Monitor merupakan bagian sistem internal pembelajaran secara sadar memproses informasi. Selanjutnya yaitu tentang peranan pembelajaran bahasa. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam bahasa negara, salah satunya pada bidang pendidikan. Berdasarkan hal ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, hingga lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, perlulah dan pentinglah pembelajaran bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan. Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi modal dasar belajar dan perkembangan peserta didik. Mata pelajaran bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu mendengar, membaca, memirsa, berbicara, dan juga menulis. Nah, itu tadi teman-teman semua mengenai pembelajaran bahasa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah disampaikan. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga belajar. Karena haus ilmu lebih baik daripada haus harta. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Dadah, sampai jumpa.